Baik, terima kasih Nada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa TVRI Sumatera Selatan dimanapun saat ini Anda berada. Dan juga selamat malam hadirin yang saat ini sudah berada di studio. Selamat datang dan inilah debat publik putaran pertama antar pasangan calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Musirawas tahun 2020. Dan saya Ita Husni selaku moderator debat kali ini tentunya diberi mandat oleh KPU Kabupaten Musirawas sesuai Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 yang mengatur tentang pemilihan gubernur, bupati, dan juga wali kota. Dan moderator bertugas untuk memandu sesi pertanyaan dan juga tanggapan yang akan diberikan oleh para panelis. Moderator juga bertugas memandu konten debat agar tetap pada koridor tema. Dan pemirsa TVRI Sumatera Selatan serta hadirin yang ada di studio saat ini tentunya debat hari ini mengambil tema mengenai meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat serta memajukan daerah Kabupaten Musirawas. Itu dia tadi tema yang akan menjadi topik debat kita pada kali ini selain visi misi dan juga program kerja dari paslon. Baik, hadirin yang berbahagia, debat publik juga terselenggara atas kerjasama KPU Kabupaten Musirawas dengan stasiun TVRI Sumatera Selatan yang tentunya terikat kode etik penyiaran sesuai kesepakatan. Dan debat ini juga dapat disaksikan secara langsung di TVRI Sumatera Selatan, live streaming Facebook akun PPID KPU Musirawas dan juga seluruh media sosial TVRI Sumatera Selatan. Baik pemirsa dan juga hadirin, sesaat lagi kita akan memulai debat kita kali ini dan segera saja kita akan mengenal lebih dalam. Inilah dia pasangan calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Musirawas tahun 2020. Langsung saja kami akan mengundang untuk naik ke atas panggung. Hadirin, inilah dia paslon nomor urut 2, Bapak Insinyur Haji Hendra Gunawan SHMM dan Bapak Haji Mulyana MPD. Selamat malam, selamat datang Bapak. Ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Pemirsa TVRI Sumatera Selatan, sekilas kami akan bacakan biodata atau profil singkat dari paslon nomor urut 2, di mana calon bupati dari paslon nomor urut 2 bernama Bapak Insinyur Haji Hendra Gunawan SHMM, lahir di Lubuk Linggau pada tanggal 29 Juli tahun 1964, lulusan S2 Magister Manajemen Unsri dan aktif di berbagai organisasi. Sedangkan calon wakil bupatinya adalah Bapak Haji Mulyana MPD, lahir di Sleman pada tanggal 24 Juli tahun 1962, lulusan Strata 2 Universitas Bengkulu dan pernah menjadi seorang pengajar. Sekali lagi boleh tepuk tangan untuk paslon nomor urut 2 hadirin. Dan juga seharusnya untuk paslon nomor urut 1 hadir juga mengikuti debat publik hari ini sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Ketua KPU Kabupaten Musirawas tadi, karena sesuatu dan lain hal tidak dapat hadir. Jadi sekilas kami akan memperkenalkan saja melalui profil singkat, di mana paslon nomor urut 1 dengan calon bupati adalah Ibu Insinyur Ratna Mahmud, lahir di Lubuk Linggau pada tanggal 8 Agustus tahun 1964, lulusan Strata 1 Teknik Sipil di Institut Sains dan Teknologi Nasional Jakarta, dan pernah menjabat sebagai Direktur PDAM Tirta Bukit Sulap, Lubuk Linggau. Sedangkan wakilnya adalah Ibu Haja Suwarti SIP, lahir di Buai Madang pada tanggal 27 Oktober tahun 1958, lulusan Strata 1 Ilmu Politik di Universitas Musirawas dan aktif di berbagai organisasi. Dan semoga saja dengan tidak hadirnya paslon nomor urut 1 tadi tidak mematahkan semangat untuk debat publik putaran pertama pada hari ini, dan kita akan memberikan yang terbaik tentunya untuk masyarakat Kabupaten Musirawas. Sekali lagi boleh kami minta tepuk tangan yang paling meriah hadirin. Baik, dan hadirin yang berbahagia, tentunya di segmen penyampaian visi misi yang sesaat lagi akan kami hadirkan untuk Anda. Namun saya akan bacakan terlebih dahulu tata tertib yang perlu dipatuhi, baik itu untuk paslon maupun peserta yang hadir di studio pada saat ini. Adapun tata tertib debat publik atau debat terbuka putaran pertama antar pasangan calon bupati dan wakil bupati Musirawas tahun 2020 sebagai berikut. Undangan wajib menerapkan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian virus corona atau COVID-19. Undangan wajib mematuhi tata tertib dan menggunakan ID card.
Tim kampanye bertanggung jawab menjaga ketertiban tim masing-masing. Undangan tidak diperbolehkan membawa alat peraga kampanye atau atribut kampanye. Undangan tidak diperbolehkan meneriakkan yel-yel atau bentuk dukungan kepada pasangan calon tertentu yang dapat mengganggu ketertiban acara debat. Dan undangan tidak diperbolehkan melakukan intimidasi dalam bentuk ucapan ataupun juga tindakan. Demikianlah tata tertib debat publik atau debat terbuka putaran pertama antar pasangan calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Musirawas tahun 2020. Baiklah pemirsa TVRI Sumatera Selatan dan juga hadirin yang ada di studio. Kami juga akan memperkenalkan 3 orang panelis yang telah berjasa dalam menyusun dan juga merumuskan pertanyaan untuk paslon. Dan mereka terdiri dari para akademisi dan juga para ahli. Langsung saja akan saya perkenalkan satu persatu. Inilah dia panelis yang pertama, Bapak Dr. Mada Apriandi Zuhir SH MCL. Pakar hukum, kita berikan tepuk tangan hadirin. Selamat malam, selamat datang Bapak, silahkan. Dan selanjutnya panelis yang kedua kita adalah Bapak Dr. Bakti Nur Afianto SIP MSI, Pakar Pelayanan Publik. Selamat malam, selamat datang Bapak. Dan panelis kita yang ketiga adalah Bapak Dr. Muhammad Fadilah Harnawansyah SIP MSI, Pakar Politik Pemerintahan Daerah. Sekali lagi selamat malam, selamat datang untuk ketiga panelis kami. Terima kasih atas kehadirannya di studio saat ini tentunya. Baik pemirsa TVRI Sumatera Selatan dan hadirin yang ada di studio saat ini tentunya. Sebelum kita masuk ke segmen penyampaian visi dan misi dari paslon nomor urut 2. Akan kami ingatkan terus untuk seluruh khususnya masyarakat di Kabupaten Musirawas bahwa nanti pada tanggal 9 Desember 2020 ayo datang ke TPS tentunya khususnya untuk masyarakat Kabupaten Musirawas untuk memilih bupati dan wakil bupati 5 tahun ke depan sesuai dengan hati nurani Anda. Kami akan kembali sesaat lagi, tetaplah di TVRI Sumatera Selatan. Baik, terima kasih pemirsa Anda kembali bersama kami di debat publik putaran pertama antar pasangan calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Musirawas tahun 2020. Dan kita akan memasuki di segmen penyampaian visi dan misi. Kalau kita lihat tadi iklan bahwa tim sesnya semangat sekali untuk mendukung paslonnya dan kita pasti paslonnya juga akan lebih semangat lagi tentunya dari tim sesnya. Kita berikan tepuk tangan sekali lagi untuk paslon kita pada malam hari ini hadirin. Baik, di segmen penyampaian visi dan misi ini kami akan mendengarkan tentunya penyampaian visi dan visi dari paslon nomor urut 2 secara langsung dalam waktu 15 menit yang akan kami berikan. Durasinya begitu agak lumayan panjang ini Bapak ya. Jadi silakan nanti bergantian untuk calon bupati maupun juga calon wakil bupatinya tentunya. Dan waktu akan dimulai saat Anda memulai berbicara. Silakan, paslon nomor 2. Minum kopi, dikasih gula, insya Allah Bupati nomor 2. Baik pedati, ditarik kuda tua. Insya Allah Wakil Bupati nomor 2 juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Alhamdulillah wa syukurillah wala haula wala quwata illa billah amma ba'du. Bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Begitu banyak nikmat yang diberikan khususnya kita yang hadir malam hari ini dalam acara debat publik calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Musirawas tahun 2020. Kita semua masih diberinya nikmat kesempatan dan nikmat kesehatan. Salawat dan salam senantiasa kita sampaikan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, sahabat dan pengikutnya hingga akhir zaman. Yang sama-sama kita hormati Ketua KPU beserta anggota komisioner
KPU Kabupaten Musirawas beserta sekretaris dan seluruh jajaran. Bersama kita juga hadir Ketua Bawaslu dan juga Komisioner Bawaslu Kabupaten Musirawas. Yang kami hormati moderator dan tentunya yang kami hormati tiga panelis yang luar biasa malam hari ini dengan memakai tanjak. Para pemirsa TVRI Sumatera Selatan yang kami hormati dan tentunya yang saya banggakan dan saya cintai seluruh masyarakat Kabupaten Musirawas yang tentunya malam hari ini dengan husuk menyaksikan acara karena ingin melihat inilah sosok pemimpin yang akan membawa kabupaten ini menjadi semakin sempurna, yang juga akan membawa daerah ini semakin membahana di persada Nusantara yang mampu bersaing dengan daerah-daerah maju lainnya. Masyarakat Musirawas yang sekarang berjumlah 405.610 jiwa tentunya sangat menantikan malam hari ini. Karena inilah ajang untuk menentukan kualitas pemimpin mereka. Masyarakat yang ada di 14 kecamatan, 186 desa dan 13 kelurahan yang sekarang mendiami setiap jengkal tanah Musirawas kurang lebih 635.717,15 hektar. Insya Allah mereka juga akan menyaksikan apa yang menjadi cita-cita kita. Yang saya tahu persis, 5 tahun ini rakyat Musirawas telah menikmati hasil kerja nyata yang tentunya 5 tahun ke depan akan semakin kita sempurnakan. Saudara-saudara para pemirsa TVRI dan masyarakat Kabupaten Musirawas yang saya cintai. Kita sama-sama mendoakan mudah-mudahan saudara kita paslon nomor urut 1 yang tidak dapat hadir karena sakit, kita doakan beliau semuanya dapat sehat sembuh sehingga dapat juga berada di tengah-tengah masyarakat karena masyarakat ingin melihat mulai dari ujung kaki sampai ujung rambut sosok pemimpin mereka 5 tahun yang akan datang. Saudara-saudara para pemirsa yang saya hormati, kami menyusun visi yang merupakan visi Musirawas Sempurna 2025. Ini merupakan jilid kedua. Mengapa demikian? Karena apa yang telah kita kerjakan, karya nyata selama 5 tahun ini sekali lagi telah dinikmati. Sehingga ke depan kita tidak memerlukan janji-janji dan lain sebagainya. Karena semuanya sudah dirasakan dan sudah dinikmati oleh rakyat Musirawas. Tinggal yang masih kurang, yang masih belum sempurna saat periode yang kedua inilah. Insya Allah amanah ini akan kami jalankan dengan sebaik-baiknya. Visi ini disusun juga bersinergi dengan rencana pembangunan jangka panjang Kabupaten Musirawas 2005 sampai 2025. Yang saat sekarang kita memasuki rencana pembangunan jangka menengah daerah tahap keempat atau tahap akhir dari perencanaan jangka panjang Kabupaten Musirawas, yaitu RPJMD 2021-2025. Dan visi ini juga diselaraskan dengan rencana pembangunan jangka menengah nasional, RPJM nasional 2019 dan 2024, dan juga diselaraskan dengan RPJMD Provinsi Sumatera Selatan 2018-2023 melalui pembangunan yang sistematik, berkesinambungan, dan tentu diselenggarakan dalam segenap sendi-sendi kehidupan masyarakat. Kita ingin Musirawas sempurna adalah kita ingin rakyat Musirawas sejahtera. Dan alhamdulillah 5 tahun ini tingkat kesejahteraan masyarakat Musirawas semakin membaik. Indikator yang kita ukur dari angka kemiskinan kita mulai dari 2015 sampai dengan 2019
ini terus menurun. Dan hasilnya 15 tahun Kabupaten Musirawas menyandang predikat sebagai kabupaten tertinggal. Alhamdulillah Kabupaten Musirawas telah terentaskan dari kabupaten tertinggal. Banyak kriteria untuk melepaskan suatu daerah dari kabupaten tertinggal. Ini semua adalah berkat kerja keras seluruh rakyat Musirawas dengan semangat akal limanya. Ayo kerja, 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 kerja dan kerja. Dan telah memberikan hasil. Para pemirsa TVRI yang kami hormati, ada 5 misi yang kami usung. Yang pertama, mewujudkan sumber daya manusia berdaya saing melalui peningkatan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan. Kami lebih menekankan di sisi sumber daya manusia, karena inilah yang menentukan arahnya. Apalagi nanti sosok pemimpin yang juga harus berkualitas sumber daya manusia. 5 tahun ini, dari awal kami memimpin 58 PAUD yang didirikan. Alhamdulillah target kita 199 desa kelurahan, 199 PAUD, ini sudah mencapai lebih dari 300 PAUD. Mengapa PAUD penting? Inilah yang akan membentuk karakter untuk pemimpin-pemimpin ke depan. Sekali lagi, PAUD inilah investasi yang sangat besar bagi generasi selanjutnya. Kemudian juga kita akan terus peningkatan kualitas pelayanan pendidikan dan juga kesehatan. Kita juga sinergis dengan program pusat, provinsi, dan juga kabupaten. Sehingga dengan sinergisitas ini, persoalan yang berat bisa semakin ringan. Pendidikan gratis sudah sejak puluhan tahun yang lalu. Kesehatan gratis juga sudah puluhan tahun yang lalu dilakukan. Kita tinggal menyempurnakan yang ada. Pendidikan kami ke depan, khususnya untuk terus meningkatkan kualitas guru PAUD, kualitas guru SD dan juga SMP, dan juga terus untuk menambah fasilitas armada angkutan bus gratis yang ini memang sangat bermanfaat. 5 tahun yang lalu 14 kecamatan sudah memiliki ini. Dan kita lihat kebutuhan bus gratis karena ongkos transportasi rata-rata setiap orang ini hampir 300.000 rupiah. Sehingga sesuai dengan kondisi daerah nanti kita akan tambah yang bisa menjadi 2 bus gratis dan 3 bus gratis. Ini juga sangat membantu. Selain itu perlengkapan murid juga ini juga akan terus. Selain itu kita juga akan terus meningkatkan insentif khususnya tenaga non-PNS. Karena lebih dari 2.300 tenaga non-PNS kita. Kemudian guru PAUD kita juga insentifnya juga akan terus kita tingkatkan. Demikian juga kualitas kesehatan kita. Kemudian yang kedua, kami memantapkan sarana prasarana dasar, memperhatikan tata ruang dan tetap menjaga kelestarian lingkungan hidup. Persoalan bangsa kita adalah masalah infrastruktur. Kabupaten Musirawas dengan luas yang demikian besar, panjang jalan Kabupaten Musirawas yang menjadi tanggung jawab daerah lebih dari 3.226 kilometer. Panjang jalan kabupaten kurang lebih ada 1.700 sekian kilometer. Panjang jalan desa juga hampir 1.500 sekian kilometer. Dan non status juga demikian. Alhamdulillah dari kondisi jalan yang ada, insya Allah yang sangat berat, yang harus kita perbaiki ke depan, yang harus kita sempurnakan, ini hanya kurang lebih antara 12-13-14% lagi. Insya Allah dalam 2 tahun tidak perlu kita janji-janji, jalan akan mulus dan lain sebagainya, karena kita sudah membuat mapnya dan juga kita akan mampu, katakanlah kurang lebih 200 km. Insya Allah jika keuangan kita dan juga bantuan kita, sinergi dari pusat dan juga dari provinsi, insya Allah 2 tahun juga akan mulus. Tapi kalau nggak punya data, ya hanya janji-janji saja yang bisa diberikan. Kemudian yang ketiga, mengembangkan perekonomian yang berdaya saing dan mengoptimalkan potensi daerah. Silakan Pak Wakil Bupati, ini spesialis beliau, karena juga beliau juga mempunyai karya nyata, sebagai manajer koperasi, menjadi koperasi yang terbaik di Indonesia, Sumatera Selatan,
Silakan Pak Mul, sehingga untuk lebih meyakinkan rakyat Musirawas bahwa paslon nomor 2 ini memang lebih berkualitas. Terima kasih. COVID-19 tidak selamanya menjadi musibah apabila kita memahami di balik kejadian tersebut. Kami paslon nomor 2, upaya strategis meningkatkan ekonomi masyarakat telah termaktub di dalam Murah Sempurna, yaitu meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Ekonomi melalui optimalisasi potensi daerah dan ekonomi kerakyatan dengan cara meningkatkan pertumbuhan lapangan usaha, khususnya di bidang pertanian dan kesejahteraan petani, menyediakan ketersediaan dan keberagaman pangan masyarakat, peningkatan usaha industri, kreatif, dan perdagangan, menumbuhkan potensi dan kualitas usaha mikro, serta realisasi investasi lokal dan regional. Kemudian, misi ini dimaksudkan untuk memantapkan perekonomian Kabupaten Musirawas yang menjadi lebih mandiri dan bersaing dengan menggali dan mengembangkan semua potensi yang dimiliki. Potensi-potensi daerah sebagai penggerak perekonomian diantaranya misalnya bidang pertanian. Kami sepakat untuk menyediakan bibit dan pupuk disiapkan pada saat para petani ini membutuhkan. Biasanya para petani membutuhkan ini hilang di kegelapan bumi. Maka kami tetap untuk menyiapkan hal tersebut. Yang kedua, memperdayakan seoptimal mungkin BUMDes dan BUMD agar menampung beras dari petani agar menjaga harga jual lebih tinggi. Silakan, Pak. Para pemirsa TVRI dan masyarakat Musirawas yang saya hormati dan saya banggakan, misi kita yang keempat adalah memantapkan kehidupan masyarakat yang religius. Di samping kita untuk membangun di bidang fisik, jasmani, rohani ini juga akan terus kita kembangkan. Musirawas Darussalam yang 10 tahun, 15 tahun yang lalu telah dibangun pondasinya oleh pendahulu saya, maka ini akan terus kita sempurnakan. Kita ingin rakyat Musirawas selamat, bahagia, sejahtera di dunia. Kita juga ingin rakyat Musirawas juga selamat, bahagia, dan sejahtera juga di akhirat. Ada 3 program pokok kita yang harus kita lanjutkan dalam Musirawas religius ini. Yang pertama adalah memakmurkan masjid. Alhamdulillah hampir 600 masjid yang saya kunjungi. Di tengah kondisi kesulitan ekonomi, masyarakat terus berlomba-lomba untuk terus memperindah, memperluas rumah Allah ini. Karena mereka menginginkan masjid ini menjadi bangunan yang terindah di setiap desa mereka. Dan tentunya tugas kita setelah masjid ini ada, bagaimana kita memakmurkan masjid ini. Alhamdulillah, mulai dari anak-anak juga terus memanfaatkan masjid ini untuk segala aktivitas keagamaannya. Kemudian kita juga cinta Al-Quran dan juga bersedekah. Yang terakhir, menwujudkan tata kelola pemerintah yang baik dan bersih. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita berikan tepuk tangan hadirin untuk paslon nomor urut 2. Waktu yang lumayan panjang, 15 menit untuk memaparkan visi dan misi. Tapi dengan permasalahan yang begitu banyak dalam setiap daerah gitu ya Pak ya. Waktu sehari pun juga tidak akan habis gitu betul ya. Baik, dan hadirin serta pemirsa TVRI Sumatera Selatan dimanapun saat ini Anda berada. Tentunya bersama kita telah mendengarkan paslon nomor urut 2 telah menyampaikan visi dan misinya dan juga program kerjanya apabila nanti terpilih menjadi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Musirawas tentunya. Dan semoga menjadi atau sesuai dengan harapan Anda, masyarakat Kabupaten Musirawas. Dan tadi kalau paslon nomor urut 2 ada pantun di awal, saya juga punya pantun, izin Bapak. Kita bernyanyi pakai nada untuk tampil di depan Bupati. Ayo tentukan pilihan Anda pada tanggal 9 Desember 2020 nanti. Tetap bersama kami di TVRI Sumatera Selatan. Kami akan kembali sesaat lagi.
Baik hadirin, Anda kembali lagi bersama kami. Tentunya untuk Anda yang baru saja bergabung, kita masih di acara debat publik putaran pertama antar pasangan calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Musirawas tahun 2020. Dan saat ini kita akan memasuki tentunya segmen di penajaman visi dan misi untuk paslon nomor urut 2. Jadi di segmen ini saya mempunyai 3 amplop yang berisi pertanyaan yang sudah dipersiapkan oleh para panelis tentunya, yang sudah dipercayakan kepada saya nanti untuk membacakan pertanyaan tersebut, di mana nanti akan dipilih 1 amplop pertanyaan untuk calon bupati dan 1 amplop pertanyaan untuk calon wakil bupati. Waktu menjawab paslon adalah 3 menit. Baik, terlebih dahulu kami persilakan izin Bapak calon bupati paslon nomor urut 2 untuk mengambil nomor berapakah amplop yang akan saya bacakan pertanyaannya. Ya, mohon dibuka nanti Bapak. Silakan. Boleh dibuka dan tunjukkan kepada pemirsa yang ada di rumah saat ini. Amplop nomor 3. Baik. Terima kasih Bapak, silakan kembali. Dan pemirsa TVRI Sumatera Selatan, ada 3 amplop saat ini. Dan tadi calon bupati paslon nomor urut 2 memilih amplop nomor 3 dan masih tersegel tentunya oleh KPU. Ini dari para panelis kita. Saya akan langsung buka. Seperti apakah pertanyaannya? Baik, sudah siap Bapak? Waktunya adalah 3 menit nanti ya. Pertanyaannya adalah, pada visi misi Musirawas Sempurna 2025 adalah upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Musirawas yang kemudian dijabarkan melalui misi ke-1 dengan mewujudkan sumber daya manusia yang berdaya saing unggul melalui peningkatan akses dan kualitas kesehatan dan peningkatan akses dan kualitas pendidikan. Sedangkan tantangan yang dihadapi saat ini berdasarkan data BPS tahun 2019 bahwa IPM adalah sebesar 66,92% dan angka kemiskinan sebesar 13,37%, masih di bawah rata provinsi dan juga nasional. Dan juga kemudian upaya peningkatan kualitas kesejahteraan tersebut membutuhkan modal atau biaya atau PAD atau APBD yang memadai untuk mewujudkannya. Dan bagaimana strategi Bapak sebagai cabup terpilih melalui kebijakan yang implementatif dalam mewujudkan visi dan misi tersebut dengan program-program yang nyata dalam kepemimpinan Bapak 5 tahun ke depan. Dapat dipahami Bapak calon bupati? Silakan, waktunya dimulai dari Bapak berbicara, 3 menit. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Tadi telah saya jelaskan, mulai dari periode pertama, visi Musirawas Sempurna tetap menekankan bagaimana kita untuk terus meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Artinya peran manusia di sini sangat penting. Memang persoalan yang kita hadapi demikian kompleks. Tidak semudah seperti kita membalikan tangan dengan segala keterbatasan yang ada. Tetapi selaku pemimpin, kita tidak akan menyerah, apalagi amanah ini diberikan oleh rakyat. Tadi saya akan sampaikan bahwa angka statistik kita memang statnya tinggi sekali. Sehingga kabupaten kita mendapat predikat kabupaten tertinggal berdasarkan peraturan Presiden nomor 31 tahun 2015 bersama 121 kabupaten yang ada di Indonesia ini. Awal kemiskinan kita terus 40, terus turun 24, terus turun 17, terus turun 15. Alhamdulillah sekarang sampai 13,37. Yang kita prediksi nanti di akhir jabatan saya ini bisa turun 1 digit. Antara 8, 7 sampai 8%. Tentunya bagaimana untuk mencapai ini? Sekali lagi saya katakan, kita sebagai pemimpin memberikan motivasi. Karena apapun dari
Al-Quran juga menyatakan Tuhan tidak akan merubah nasib satu kaum kalau kaum itu sendiri tidak akan merubahnya. Apapun kemampuan kita ketika rakyat kita. Tapi saya yakin 405.610 jiwa rakyat Musirawas 5 tahun belakang ini telah menunjukkan semangatnya untuk mengatasi persoalan tersebut. Dan yakin kita tidak akan bekerja sendiri. Karena apa? Program yang kita susun ini semua sinergi dengan pemerintah pusat, pemerintah kabupaten, provinsi, dan juga pemerintah kabupaten didukung penuh oleh semangat seluruh rakyat Musirawas, dan juga nanti masalah pendanaan juga swasta juga akan kita libatkan. Dan alhamdulillah kita sekarang sedang berdiri juga PT Murah Sempurna yang juga ini akan memberikan kontribusi yang besar karena juga bisa menyerap tenaga kerja dan juga bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Musirawas ke depan. Sekali lagi, kita tetap optimis. Nggak ada persoalan yang tidak bisa kita selesaikan. Cukup Terima waktunya. kasih. Terima kasih. Kita berikan tepuk tangan hadirin untuk calon Bupati paslon nomor urut 2. Semoga panelis puas dan juga masyarakat khususnya Kabupaten Musirawas juga puas dengan jawaban dari calon Bupati paslon nomor urut 2. Dan giliran waktunya untuk Bapak calon Wakil Bupati paslon nomor urut 2, silakan mengambil secara acak amplop nomor berapa? 1, 2, 3 yang ada di tangan saya saat ini. Mohon untuk dibuka dan ditunjukkan kepada pemirsa TVRI Sumatera Selatan dan juga hadirin yang ada di studio saat ini, Bapak. Amplop nomor berapakah yang dipilih? Tiga lagi ya, sama ya Bapak ya. Silakan kembali Bapak. Dan kami tunjukkan kembali kepada pemirsa TVRI Sumatera Selatan ada 3 amplop ini khusus untuk pertanyaan calon wakil bupati paslon nomor urut 2 tentunya yang masih tersegel dan tadi dipilih adalah amplop nomor 3. Saya akan buka. Yang jelas pertanyaannya tidak akan sama ya panelis ya. Sesuai dengan background yang masing-masing tentunya. Hampir ya. Baik, pertanyaannya adalah dalam visi misi Rawas Sempurna 2025 adalah upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Musirawas yang kemudian dijabarkan melalui misi ke-1 dengan mewujudkan sumber daya manusia yang berdaya saing unggul melalui peningkatan akses dan kualitas kesehatan dan peningkatan akses dan kualitas pendidikan. Dan berdasarkan data BPS tahun 2019, IPM Kabupaten Musirawas berada di 66,92%. Artinya, akses dan kualitas pendidikan Kabupaten Musirawas masih rata 66,92%. Nah, bagaimana program-program konkret Bapak sebagai calon wakil bupati terpilih nanti untuk meningkatkan akses dan juga kualitas pendidikan di Kabupaten Musirawas untuk 5 tahun ke depan? Sudah dapat dipahami Bapak? Waktunya sama 3 menit, dimulai dari Bapak berbicara. Silakan. Terima kasih untuk aspek pendidikan dan kesehatan. Untuk aspek pendidikan, kita sepakat untuk meningkatkan pendidikan melalui beberapa akses, yaitu dengan membantu bagi anak yang putus sekolah dari SD, SMP, yang tidak mempunyai biaya, kita biayai, ada wadah yang namanya untuk beasiswa. Kemudian bagi anak juga yang lulus SLTA, yang tidak mampu untuk kuliah, yang berprestasi dan yang tidak mampu itu akan kita berikan beasiswa. Kemudian akses salah satu peningkatan yaitu dengan adanya bis sekolah. Bis sekolah gratis yang dilaksanakan di Kabupaten Musirawas sudah ada beberapa bis yang dilaksanakan untuk kegiatan anak-anak sekolah. Kemudian di bidang kesehatan itu sudah ada puskesmas terpadu. Puskesmas terpadu di Kabupaten Musirawas itu sudah ada 9 yang sudah didirikan dengan pelayanan yang baik,
Kemudian kami juga akan meningkatkan insentif bagi para perawat ataupun dokter. Kemudian juga memberikan ke depan yaitu untuk menambah tenaga-tenaga yang lebih untuk meningkatkan daripada pelayanan kesehatan tersebut. Kemudian juga meningkatkan bagi tingkat orang tua ibu dan anak untuk kesehatan supaya tidak melahirkan itu meninggal. Itu diantaranya akses-akses dalam rangka untuk peningkatan pendidikan dan kesehatan. Kemudian juga ada polindes itu kita siapkan yang selama ini sudah berjalan cukup baik. Ya. Kemudian melewati ibu-ibu PKK itu juga dilaksanakan untuk pelaksanaan kesehatan anak dan kedua orang tuanya atau ibunya. Ya. Saya rasa itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Masih ada waktu Bapak? Ada 20 detik lagi mungkin akan ditambahkan. Sayang waktunya. Jamban-jamban keluarga itu sudah mulai dilaksanakan dari beberapa desa, ya mungkin dari 14 desa itu sudah hampir keseluruhan itu sudah diadakan jamban-jamban. Terima kasih. Baik, terima kasih. Kita berikan tepuk tangan yang paling meriah hadirin. Terima kasih sekali lagi untuk paslon nomor urut 2 dan tentunya ini juga salah satu untuk membuktikan bahwa baik itu pemimpin maupun wakilnya itu harus bisa berbicara langsung secara publik tentunya terhadap nanti akan ada banyak pertanyaan dan juga masalah persoalan yang tentunya dihadapi untuk memajukan daerah khususnya di Kabupaten Musirawas. Baik hadirin yang berbahagia, tentunya masih ada segmen yang lebih menarik setelah ini, akan ada pertanyaan, jawaban dan juga tanggapan dari para panelis kita. Tentunya jangan kemana-mana, masih tetap bersama kami di debat publik putaran pertama antar pasangan calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Musirawas tahun 2020. Kita berikan tepuk tangan yang paling meriah terlebih dahulu hadirin yang ada di studio saat ini. Dan pemirsa TVRI Sumatera Selatan masih bersama saya Ita Husni yang masih diberi mandat untuk menjadi moderator di debat publik putaran pertama antar pasangan calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Musirawas tahun 2020. Dan kini kita akan memasuki segmen keempat yaitu penajaman program unggulan. Aturan debat di segmen ini adalah paslon akan diberikan pertanyaan oleh para panelis. Di mana waktu bertanya panelis adalah 1 menit 30 detik, waktu menjawab paslon adalah 3 menit, kemudian waktu tanggapan jawaban oleh panelis adalah 1 menit 30 detik, dan waktu jawaban paslon kembali adalah 2 menit. Dan kami ingatkan bahwa pertanyaan, jawaban maupun tanggapan harus sesuai dengan tema dan tidak boleh bersifat pribadi. Mudah-mudahan panelis dan paslon sudah dapat mengerti tentunya. Langsung saja kami akan persilakan panelis yang pertama, Bapak Dr. Mada Priyandi Zuhir SHMCL untuk bertanya kepada paslon nomor urut 2 dengan waktu 1 menit 30 detik dimulai dari Bapak berbicara. Silakan panelis pertama. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam Bapak-Bapak. Saya senang Pak hari ini agak cerah soalnya dan agak adem kita karena hujan di luar tadi. Tapi yang pasti begini Pak, ketika bicara tentang pembangunan tentu kita bicara ada progres di situ. Tapi ketika kita ngomongin tentang masyarakat, tidak semua masyarakat kita mengerti tentang data, tidak mengerti tentang persentase ataupun angka. Oleh karenanya menarik kemudian ketika paslon 1 tidak hadir, tapi ketika dari tadi kita mendengarkan iklan itu, ada yang lebih konkret mereka tawarkan ke masyarakat pemilih yang belum kita dengarkan hari ini dari Bapak berdua. Nah kalau kemudian misal tadi berulang kali kita mendengar ada sekolah gratis, ada baju seragam gratis, ada rumah tahfiz setiap desa, lalu ada ambulan per desa, bahkan dijanjikan 2 juta
santunan per kematian, maka kemudian tanggapan Bapak sebagai calon bupati yang sudah pernah gitu ya, periode sebelumnya, dan Bapak sebagai calon bupati menanggapi hal ini. Silakan Pak. Sebentar, kita akan habiskan dulu waktunya. Panelis sudah cukup? Baik, terima kasih. Panelis pertama, silakan paslon nomor 2 untuk menjawab. Waktunya adalah 3 menit, dimulai dari Bapak berbicara. Silakan. Terima kasih Pak Dr. Mada Apriandi Zuhri, SHMCI. Memang menarik. Inilah juga apakah teknik konsultan yang kita juga tahu setiap pilkada memang demikian. Tetapi mengapa saya tidak memberikan yang demikian? Kita tidak akan memberikan PHP, pengharapan palsu kepada masyarakat tanpa didukung oleh data. Karena apa? Karena saya sudah melaksanakan 5 tahun. Dan itu bukan janji-janji lagi, sudah dirasakan, sudah dinikmati oleh rakyat Musirawas yang ada di 14 kecamatan, 186 desa, 13 kelurahan. Tidak perlu lagi saya bilang berobat gratis. Malulah kita, zaman Pak Alek puluhan tahun yang lalu sudah berobat gratis. Puluhan tahun yang lalu. Siapapun, sekarang ada 271 yang akan calon. Semuanya tinggal ngambil-ngambil aja yang mana bisa gratis. Misal pendidikan nanti yang belum ada gratis mungkin kalau sepatu mungkin tali sepatunya gratis dan lain sebagainya. Tapi yang kita inginkan adalah visi yang keluar yang juga selaras dengan program ini. Bukan hanya mungkin visi yang ini gratis. Saya contoh satu saja apa yang sudah dilakukan kita di dunia pendidikan untuk mengangkat baik angka partisipasi kasar murni baik tingkat SD, SMP yang kita lakukan yang memang tadi start kita memang tinggi. Kita inventarisir bus sekolah karena akses kita jauh. Sudah kita gratiskan sehingga ingin kita tambah. Kemudian yang gratis-gratis lagi malu Pak kita ini tadi. Memang makanya saya ingin meningkatkan sumber daya manusia rakyat Musirawas agar mereka tidak tertipu dengan hal-hal yang gratis-gratis ini. Artinya tadi. Makanya saya setiap hari turun di tengah-tengah masyarakat. Juga ingin mendidik rakyat, wawasannya tahu, sehingga bukan hal yang demikian. Apalagi yang menyampaikannya bukan dari seorang calon yang bersangkutan. Malahan menggunakan sales-sales politik misalnya untuk menyampaikan program. Yang dibutuhkan rakyat adalah kehadiran pemimpinnya di tengah rakyat, berkomunikasi, mendengarkan, bukan hanya menginventarisir yang mana yang belum gratis kita gratiskan. Ini adalah pembodohan bagi rakyat kita. Kita tidak ingin rakyat Musirawas, bangsa Indonesia ini hanya dibodohin dengan hal-hal yang demikian. Kita nyusun katakanlah mulai visi, misi, tujuan, sasaran, program. Ini baru muncul nanti program kegiatan. Ada ratusan bisa ribuan gratis yang bisa kita berikan kepada masyarakat kita. Saya yakin masyarakat akan cerdas. Baik. Terima kasih Pak. Cukup jawabannya untuk paslon nomor 2 dan kembali silakan panelis pertama untuk menanggapi jawaban dengan waktu yang sama 1 menit 30 detik. Baik, terima kasih Pak. Tapi itu bahasa yang kemudian lebih mudah Pak dipahami. Tapi kemudian begini juga. Artinya pada kita, Bapak sebagai bupati pada periode sebelumnya, lalu sekarang memilih satu visi tentang murah sempurna dengan terwujudnya murah lebih sejahtera, lebih mandiri, lebih produktif, lebih unggul, lebih religius, lebih nyaman dan aman. Nah, kita pengen tahu kemudian Pak, dari 7 hal ini, apa secara konkret Bapak klaim sebagai keberhasilan Bapak sebelumnya? Kalaupun kemudian Bapak nyatakan ada kekurangan, apa kekurangan dari periode Bapak sebelumnya? Dan kemudian kendalanya seperti apa? Mungkin saya sekali lagi Pak, kalau bisa dengan bahasa yang lebih sederhana sehingga kemudian pemilih tahu, pemilih dapat meyakini bahwa kemudian apa yang Bapak sampaikan itu akan bermanfaat, akan berguna, akan menentukan hidup mereka. Jadi ada 7 hal tadi yang Bapak sampaikan, ada murah yang lebih sejahtera,
mulai yang lebih mandiri, mulai yang lebih produktif, lebih unggul, lebih religius, lebih nyaman dan aman. Tolong dikonkretkan Pak, keunggulan yang sudah dilakukan dan kekurangannya. Terima kasih. Baik, kita habiskan waktunya lebih dahulu. Terima kasih. Untuk tanggapannya kembali jawaban dari paslon nomor 2, waktunya 3 menit sesuai kesepakatan. Silakan. Baik, terima kasih Pak Dokter. Sebenarnya waktunya panjang, enak sampai subuh juga kita debat tadi. Ya karena kita sama-sama ngerti. Kalau rakyat ya bisa aja diampusin atau dibohongi dengan janji-janji palsu dan lain sebagainya. Yang pertama indikator misalnya kita ingin rakyat Musirawas sejahtera. Ukuran sejahtera statistik juga ada berbagai macam. Tadi saya katakan kemiskinan. Ini yang menjadi problem kita. Dan saya mempunyai data 2015 ada 186 desa di Kabupaten Musirawas. 2015 desa sangat tertinggal di Kabupaten Musirawas ada 33. Desa sangat tertinggal. Sekarang ini angka statistik Pak. Karena kita juga Bapak doktor, kita juga pendidikan. Kita bukan bicara dengan rakyat yang hanya mendengar janji-janji saja. Dan statistik ini adalah yang berhak mengeluarkan data. Sekarang Musirawas 2019 desa sangat tertinggalnya udah nggak ada lagi, Pak. 0. Kemudian desa tertinggal di Kabupaten Musirawas ada 120 desa tertinggal dari 186 desa. Kita genjot tentunya dengan sinergis program pusat, provinsi dan ini, karena kita tidak kerja sendirian. Inilah negara kesatuan Republik Indonesia. 2020 ini hanya tinggal 6 lagi dan insya Allah 2021 ini selesai desa tertinggal kita. Itu pun hanya di kawasan hutan yang memang intervensi kita tidak bisa secara maksimal di sana. Yang menggembirakan desa berkembang, tingkatan desa kita sangat tertinggal berkembang sekarang. Ada 32 desa berkembang awalnya. Sekarang sudah ada 135 desa berkembang di Musirawas. Kemudian desa maju ada 1 cuman. Sekarang sudah ada 45 desa maju. Artinya ini menunjukkan perkembangan. Karena Musirawas hanya punya desa. Fokus kita membangun desa. Dan target kita di 2025 ini 0 berkembang desa. Berkembang ada 86 desa dan juga desa maju akan sampai kepada 100 desa ke depan. Persoalan yang kita hadapi misalnya pengangguran di Musirawas. Ini juga angkanya juga kecil sekali penganggurannya dari data yang ada. Ini juga menunjukkan bahwa tingkat kesejahteraan kita juga. Sama juga pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi kita di atas pertumbuhan rata-rata provinsi dan juga rata-rata nasional. 5,88%. Gini rasio kita juga paling kecil. Ketimpangan antara yang kaya dan ini tidak ada kelihatan. Sehingga ada di bawah 0,33. Cukup. Terima kasih Bapak, waktunya sudah habis untuk menjawab. Pendek sekali waktunya. Kita berikan tepuk tangan sekali lagi hadirin untuk paslon nomor urut 2. Dan juga terima kasih untuk panelis pertama yang sudah memberikan pertanyaan dan juga menanggapi jawaban daripada paslon nomor urut 2. Dan kita beralih selanjutnya ke panelis kedua kita, yaitu ada Bapak Dr. Bakti Nur Afianto, SIP MSI. Silakan untuk bertanya. Waktunya sama 1 menit 30 detik dimulai dari Bapak berbicara. Silakan. Baik, oh iya, lupa ya. Baik, selamat malam para paslon nomor 2. Tadi penajaman visi ya tadi yang disampaikan. Saya melihat ada suatu bahasan dari suatu visi yang berkaitan dengan yang disebutkan di visi nomor 5 kalau nggak salah ya. Menjadi misi yang nomor 5 yaitu menjadi nyaman, kata-kata nyaman itu. Salah satu wujud komitmen tadi yang paslon sampaikan bahwa suatu visi organisasi dalam program peningkatan, apa itu untuk memperbaiki atau untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, dilakukan wujudnya tadi ya secara berkelanjutan dengan 5 tahun ke depan
dengan outputnya tadi lebih kepada rasa nyaman. Nyaman ini filosofinya sangat besar tapi bermakna teknis bagi masyarakat. Mungkin masyarakat kenal dengan namanya nyaman. Nah, disebutkan juga nyaman ini diharapkan selama 5 tahun ke depan akan merata di seluruh desa, kecamatan dan desa sampai Quran. Pertanyaannya adalah bagaimana langkah konkret melaksanakan kualitas pelayanan publik yang nyaman tadi di 14 kecamatan. Terima kasih, silakan Pak. Pas sekali waktu bertanyanya dan silakan untuk menjawab, waktunya 3 menit. Baik, terima kasih. Ini panelis Bapak Dr. Bakti, Pak. Ya. Terima kasih. Ini visi kita, artinya sejahtera, mandiri, produktif, unggul, religius, nyaman dan aman. Cita-cita kita, harapan kita semua untuk mewujudkan kondisi yang nyaman. Nyaman ini tidak hanya akan dirasakan oleh rakyat Musirawas, tetapi juga bagi para pendatang, khususnya juga investasi juga yang masuk, yang ini juga akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi kita, mereka juga akan nyaman berinvestasi di Kabupaten Musirawas. Dari data yang ada, artinya tingkat kriminalitas apapun, kondisi di Musirawas memang belum, makanya kita ingin sempurna, belum mencapai angka maksimal ini. Makanya ini harus kita perbaiki dan tentunya akan kita sempurnakan setelah kita evaluasi 5 tahun ini yang mana yang kurang, yang belum, ini yang akan kita pacu ke sana. Apakah ini tidak bisa tercapai? Saya optimis masih bisa. Tidak ada kata-kata yang tidak mampu. Hanya pemimpin yang tidak mampu menjalankan amanah. Kita akan kerja keras. Dan tentunya sekali lagi kita tidak akan sendirian. Tidak ada di Republik ini suatu persoalan yang kompleks bisa diselesaikan. Utamanya adalah rakyatnya. Kalau memang rakyatnya, kita lihat sekarang Sumsel dalam kondisi kondusif. Mengapa? Karena juga kabupatennya juga kondisi nyaman, zero konflik dan lain sebagainya. Ini yang akan kita ciptakan, yang akan kita tuju. Walaupun mungkin dikejar bagaimana konkret dan lain sebagainya, ya bisa kita katakan. Tapi kunci utamanya adalah masyarakat Cukup kita. waktu menjawab, Bapak. Terima kasih. Kembali untuk menanggapi jawaban 1 menit 30 detik panelis kedua. Baik, terima kasih. Tadi yang dijelaskan memang sudah mengarahkan kepada yang namanya rencana program. Tersusunlah dalam bentuk RPJMD di Kabupaten Musirawas ke depan. Tadi yang saya ingin secara teknis dimaknai kepada masyarakat di Musirawas tadi adalah betul-betul pemaknaan nyaman tadi yang memang merasakan kualitasnya. Misalnya saya ngambil suatu contoh, kalau kita melihat membeli sepatu sesuai dengan ukurannya, itulah dikatakan filosofinya standar. Wah, berarti pas dengan kebutuhan pelayanan yang efektif, cepat, ya, kemudian murah bagi masyarakat. Nah, itu yang bagaimana sebetulnya yang lebih teknis lagi, bahwa kualitas pelayanan itu mudah nyaman digunakan oleh masyarakat di Kabupaten Musirawas. Musirawas, mohon maaf, Musirawas ya. Nah, itu luar biasa sekali yang saya tinggal. Baik. Baik. Masih ada waktu. Baik, kemudian harapannya juga di 14 kecamatan tadi. Ya, nggak apa-apa, ambil aja salah satu kecamatan yang sudah dirancang untuk ke depan seperti itu. Terima kasih. Baik, kita habiskan dulu waktunya sebentar. Terima kasih untuk panelis kedua. Panelis kedua ini kita import langsung dari Bandung, Bapak. Datang langsung ke Kota Palembang ya, Sumatera Selatan. Baik, silakan untuk kembali menjawab paslon nomor 2. Waktunya 3 menit, dimulai dari Anda berbicara, silakan. Baik, terima kasih. Khusus di misi ke-5, kalau kita lihat ada 1 tujuan 4 sasaran yang antara lain adalah yang akan kita capai, yaitu pelayanan publik berbasis ICT.
Ini juga bentuk pelayanan kita yang ke depan. Kita tahu, kita juga bekerja sama dengan Bandung kemarin untuk juga menggunakan teknologi yang alhamdulillah sekarang sudah mulai berjalan di kita. Dan tentunya 5 tahun ke depan, Musirawas, kita juga bercita-cita untuk menjadi suatu daerah yang menjadi daerah yang smart regency. Tentunya ini juga membutuhkan suatu kerja keras dari kita semua. Dan saya yakin konsep kabupaten cerdas yang akan kita capai jika Bapak nanti ke Musirawas untuk lebih detail, karena ini waktunya sangat terbatas sekali, dan pertanyaan Bapak juga demikian teknis sekali. Mungkin ini untuk ujian skripsi apapun, artinya tadi kan bukan untuk visi sebagai calon bupati dan wakil bupati, karena kita juga yang umum. Tentunya kita dengan konsep smart regency yang akan kita cita-citakan ke depan, kita akan mengembangkan berbagai pengelolaan, berbagai sumber daya secara efektif tadi dan efisien yang akan kita lakukan. Kemudian ini juga akan kita rancang untuk memaksimalkan pelayanan publik serta mendukung pembangunan yang berkelanjutan. Kalau Bapak juga mau contoh, katakanlah di Kabupaten Musirawas, nanti coba buka berbagai macam prestasi, ada ratusan prestasi yang menunjukkan kinerja kita, baik di bidang pelayanan publik maupun juga di bidang keuangan, kemudian juga di bidang penanganan korupsi misalnya. Di sana akan tercantum Kabupaten Musirawas. Di mana posisi Musirawas di Indonesia ini. Jangan dilihat di Sumatera Selatan. Kemudian juga penggunaan-penggunaan yang lain. Karena mohon maaf sekali lagi, dengan segala keterbatasan yang ada, untuk mendalami apapun, silahkan nanti disampaikan. Dan tentunya mengapa kita tetap meletakkan visi kita, artinya pelayanan, karena inilah ujung tombak di tengah-tengah masyarakat. Ada hampir 6.000 ASN kita. SDM-nya akan kita tingkatkan, apapun rencana kita ketika ujung tombak para ASN ini tidak mampu memberikan pelayanan yang baik, tentunya apa yang kita susun ini tentunya tidak akan tercapai. Sekali lagi, saya ucapkan terima kasih atas masukannya, dan saya undang Bapak pelantikan nanti ke sana untuk mendalami Musirawas ini. Terima kasih. Terima kasih, kita berikan tepuk tangan hadir untuk paslon nomor 2 dan juga panelis kedua. Terima kasih yang sudah memberikan pertanyaan dan juga menanggapi jawaban dari paslon nomor 2. Dan kita akan beralih pertanyaan dari panelis ketiga kita. Ada Bapak Dr. Muhammad Fadila Harnawansyah, SIP MSI. Silakan untuk bertanya kepada paslon nomor 2. Waktu yang sama 1 menit 30 detik dimulai dari Anda berbicara. Silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Keberuntungan paslon nomor 2 diberikan waktu yang sangat panjang untuk menjelaskan program kerja dan visi misinya. Sebagaimana tadi sudah diungkapkan oleh Bapak dalam pendalaman visi misi, bahwa ada keberhasilan yang memang secara statistik IPM Kabupaten Musirawas itu meningkat pesat. Artinya sudah menembus dari angka lebih dari 2 digit sejak 5 tahun kepemimpinan terakhir. Nah di sini walaupun memang kondisi startnya masih rendah, sekarang posisi IPM itu kategorinya masih sedang, Pak. Artinya keinginannya semua daerah pengennya yang tinggi. Nah sedangkan kita sekarang menghadapi kondisi pandemi COVID, pertumbuhan ekonomi akan melambat di 2 tahun ke depan. Nah ini menurut Bapak, strategi yang seperti apa untuk menumbuhkan perekonomian masyarakat di tengah pandemi COVID sekarang ini, termasuk juga meningkatkan PAD untuk membiayai seluruh program kesejahteraan baik pendidikan maupun kesehatan yang Bapak canangan tadi. Baik, terima kasih. Cukup waktunya habis. Ternyata baik itu bertanya maupun menjawab itu waktunya kurang terus ya Pak ya. Baik, terima kasih. Dan silakan paslon nomor 2 untuk menjawab, waktunya 3 menit dimulai dari Anda berbicara.
Terima kasih Pak Dr. Padilah ini. Malam ini memang Pak Kitanja ini lebih ganteng juga Bapak ini. Bangsa kita dan juga bangsa dunia memang dengan pandemi COVID-19 ini juga menghadapi suatu persoalan yang besar. Tapi kita tidak, sekali lagi kita tidak akan menyerah. Bangsa kita bangsa yang besar. Tadi dikatakan bahwa bagaimana kita ke depan. Kabupaten Musirawas perlu saya sampaikan, ketika belum saya cuti, adalah kabupaten terbaik, salah satu kabupaten terbaik dalam mengatasi COVID-19. Kita diberi reward 2 kali oleh pemerintah pusat. Angka COVID kita juga turun, terus mulai dari zona hijau kita terus berapa bulan zona hijau sehingga hampir mendapat reward kurang lebih hampir 15 miliar. Ketika daerah lain kekurangan dana, masih ngutang untuk beri sembako dan lain sebagainya, kita tidak habis-habis ini uangnya. Karena diberi penghargaan dalam mengatasi COVID. Kemudian yang kedua juga, kita juga mendapat lagi hampir kurang lebih 15 miliar. Kemudian dalam rangka kita untuk menghadapi pasca ini, bagaimana ekonomi kita, tadi telah saya sampaikan. Kita sudah mendirikan PT Murah Sempurna. Yang ini saya sudah hitung-hitung bersama direktur, ini juga satu terobosan kita. Juga untuk meningkatkan PAD kita yang hanya 140 ini. Mengapa demikian? Ada 186 desa yang nanti setiap 100 hektar ini akan kita berikan, akan kita bangun satu pengolahan sawit mini. Ini akan menyerap tenaga kerja hampir 1.000 tenaga kerja di sana nanti. Sehingga ini bisa menambah PAD kita hampir berapa miliar. Kemudian juga ada juga pengolahan karet kita juga. Pengolahan karet sama juga demikian. Alhamdulillah dalam sebulan ini harga karet rakyat kita bersyukur ini terus naik terus. Kita terus memperbaiki sumber daya manusia karena mereka secara tradisional selama ini. Alhamdulillah ada beberapa kecamatan, 3-4 kecamatan sudah memproduksi karet kadar keringnya. Kadar kering sehingga harganya juga ini. Karena ini sudah menjadi mendarah daging untuk merubah. Ini memang panjang, tapi mereka mampu berubah itu. Kemudian juga PT Murah Sempurna juga akan mengolah sumur-sumur tua yang sekarang sudah sedang proses. Ini juga akan mengangkat PAD kita yang insya Allah mungkin dalam 1 tahun atau 2 tahun ke depan PAD kita juga akan menembus mungkin lebih dari 100% yang ada. Jadi kita tidak pesimis dengan adanya pandemi ini, kita terus berkreasi. Makanya rakyat Musirawas tentunya harus cerdas memilih pemimpinnya. Terima kasih Bapak. Kembali waktu untuk panelis ketiga untuk memberikan tanggapan jawaban. Kemudian gini Pak ya, di dalam IPM tersebut ada kandungan masalah pendidikan yang tadi Bapak jelaskan akan lebih concern membantu PAUD, SD, SMP. Karena memang kewenangan pemerintah daerah hanya sebatas itu. Nah bagaimana tantangan ke depan era bebas ASEAN maupun bebas Asia ini tenaga-tenaga kerja dari luar yang berpendidikan tinggi itu akan masuk ke daerah kita. Sedangkan kita hanya Pemda dalam ini memprogramkan hanya sebatas SMP, sebatas SMP. Sedangkan SMA, tenaga kerja ahli mungkin akademi maupun perguruan tinggi. Ini gimana strategi yang konkret Bapak akan lakukan ke depan 5 tahun untuk jangan sampai putra-putra daerah kita tertinggal dalam hal itu. Mungkin seperti itu. Masih ada waktu Bapak, silakan untuk menambahkan lagi. Dan juga sebagai tambahan, program ekonomi kerakyatan tadi ada yang menarik Pak. Mungkin bagaimana meningkatkan pendapatan masyarakat dengan program ekonomi kerakyatan mungkin bisa ditambahkan oleh Pak Wakil. Saya pikir beliau lebih paham ya tentang hal itu. Yang lebih konkret upayanya di bidang apa saja yang memang mempunyai potensi untuk dikembangkan 5 tahun ke depan. Baik, cukup Bapak? Cukup. Baik, terima kasih. Silakan kembali untuk memberikan jawaban, waktunya 3 menit. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Persaingan bebas kita udah puluhan tahun yang ke belakang sudah ada.
baik di tingkat ASEAN maupun juga tingkat dunia. Dan ternyata semuanya biasa-biasa saja kita menghadapi. Tidak ada satu gejolak apapun. Makanya kita tadi strategi untuk di bidang pendidikan, bagaimana kita terus meningkatkan kualitas para guru ini. Tadi katakanlah guru PAUD, yang selama ini hanya 58 sekarang sudah sampai 300. Yang kemarin PAUD-nya belum terdaftar, sekarang sudah ada nomor induknya segala macam. Yang kemarin mereka juga hanya belum mengikuti pendidikan bagaimana mendidik, sekarang sudah mulai kita latih mereka. Kita tidak takut dengan kehadiran mereka dari luar, karena kita menguasai medan kita. Kita menguasai medan kita. Sama seperti saya juga. Banyak dulu persaingan, ada doktor dari Sragen mau jadi kepala Bapeda. Memang keluaran luar negeri segala macam, tapi dia nggak menguasai Musirawas, setiap jengkal tanah Musirawas. Bagaimana karakter orang-orang kita, bagaimana cara penyampaiannya, bagaimana. Tidak mungkin hanya teori aja yang disampaikan. Inilah yang kita didik. Ada satu guru PAUD kami yang berhasil di daerah paling terpencil menjadi terbaik nasional. Di daerah tertinggal, bersaing dengan daerah lain. Bisa di bumi makmur, PAUD nasional, bisa keluar negeri dia. Artinya standarnya juga demikian keras mereka. Jadi sekali lagi, apa yang kita ciptakan, makanya tadi misi kita yang pertama tetap sumber daya manusianya. Karena inilah yang memegang peranan penting, bukan hanya gratis pendidikan kesehatannya. Bagaimana kita menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas di segala bidangnya, di segala tingkatnya. Walaupun kita startnya masih jauh, kita harus kerja keras dan lain sebagainya. Itulah tantangan yang akan kita hadapi ke depan. Bangsa kita sekali lagi bangsa yang besar. Tidak mungkin, kalau nggak itu kita tetap 350 tahun dijajah Belanda dengan segala keterbatasannya. Walaupun sekarang masih banyak feodal-feodal itu yang juga ada di bangsa kita ini. Jadi kunci ketika saya 5 tahun yang lalu membangkitkan semangat rakyat Musirawas ini. Dengan akal 5 tadi, ayo kerja. Sampai 5 kali. Alhamdulillah bisa. Lepas dari tertinggal itu dengan ratusan kriteria yang ada, ini satu hal yang demikian susah. Sekali lagi, insya Allah Musirawas, tantangan apapun akan kita hadapi. Karena apa? Karena pemimpinnya kuat, sehat, mampu mengatasi segala macam tantangan yang ada. Cukup, terima kasih. Kita berikan tepuk tangan hadirin sekali lagi untuk paslon nomor 2 dan juga untuk ketiga panelis kami. Terima kasih tentunya. Dan semoga saja jawaban dari paslon nomor 2 tadi nantinya apabila terpilih bisa direalisasikan tentunya untuk meningkatkan pelayanan dan juga kesejahteraan masyarakat serta memajukan daerah Kabupaten Musirawas. Baik, dan kami juga tetap terus selalu mengingatkan baik itu untuk pemirsa TVRI Sumatera Selatan dimanapun Anda berada dan juga hadirin yang ada di studio saat ini bahwa kita masih di situasi pandemi COVID-19 tentunya. Apabila Anda beraktivitas di luar rumah, jangan lupa untuk menerapkan protokol kesehatan yaitu 3M, menggunakan masker, menjaga jarak satu sama lain, dan menggunakan hand sanitizer atau mencuci tangan Anda. Agar kita semua selalu sehat tentunya, terhindar dari pandemi COVID-19 ini, dan pandemi COVID-19 ini juga cepat selesai tentunya dari Indonesia maupun di dunia. Baik, yang pasti pemirsa masih akan kembali tentunya kita untuk di segmen yang terakhir di debat publik antar pasangan calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Musirawas tahun 2020. Kami akan kembali sesaat lagi. Baik, terima kasih pemirsa dan masih bersama kami tentunya di debat publik putaran pertama antar pasangan calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Musirawas tahun 2020. Dan tadi sudah bersama kita menyaksikan penyampaian visi dan misi, kemudian penajaman visi dan misi, serta penajaman program unggulan bersama 3 orang panelis dengan paslon nomor urut 2 tentunya. Dan kini kita memasuki segmen terakhir pada malam hari ini yaitu closing statement. Jadi akan kami berikan waktu 3 menit untuk paslon nomor urut 2 untuk memberikan pernyataan penutupnya pada debat kali ini. Waktu dimulai dari Bapak berbicara, silakan. Rakyat Musirawas yang saya cintai,
5 tahun ke depan, inilah yang akan menentukan kabupaten kita. Perjalanan kita 5 tahun ini dengan berbagai macam prestasi dan karya nyata telah dinikmati oleh 405.610 jiwa rakyat Musirawas. Telah dinikmati oleh rakyat Musirawas yang ada di 14 kecamatan, 186 desa, dan 13 kelurahan. Tentunya masih ada persoalan, permasalahan yang harus kita tuntaskan. Sesuai dengan visi kita, yaitu sempurna. Kita akan menyempurnakan yang kurang tadi. Dari data-data yang sudah tersusun, insya Allah kita mampu mewujudkan itu semua. Memang kita tidak akan mampu untuk menjadi sosok pemimpin seperti Nabi kita, Muhammad SAW. Tetapi tentunya rakyat Musirawas akan cerdas. Tidak hanya diberikan harapan-harapan, janji-janji. Makanya saya malu 5 tahun untuk memberikan janji, untuk mengambil, mengadopsi dari ratusan janji-janji. Karena mereka sudah menikmati apa yang menjadi karya nyata selama 5 tahun. Kita hanya menyempurnakannya lagi. Kita ingin tentunya walaupun tidak mendekati, tetapi calon pemimpin yang harus kita miliki sesuai dengan ajaran kita agama Islam harus memiliki 4 panutannya. Yang pertama sidik, pilihlah pemimpin yang jujur walaupun kita tidak akan mampu untuk sejujurnya. Dan rakyat Musirawas tentunya mengetahui ini, bisa melihat mana yang mendekati. Katakanlah kalau nilainya sempurna 10 pemimpin yang sidik, yang pimpinan ini nilainya berapa? Pimpinan ini nilainya berapa? Insya Allah nanti bisa sampai 10. Yang amanah dan juga patonah dan juga yang tablik bisa menyampaikan apa visi. Bukan melalui calo atau sales dan lain sebagainya. Rakyat bisa melihat pemimpinnya dari ujung kaki. Mari pada tanggal 9 Desember 2020 agar Musirawas semakin sempurna, semakin membahana dan juga sejajar dengan daerah-daerah yang lain. Mari kita beramai-ramai untuk mencoblos nomor 2 H2G Mulyana. Saya yakin rakyat sudah cerdas dan saya yakin mereka juga tidak akan menerima katakanlah seperti money politik. Saya yakin mereka juga cerdas. Baik. Terima kasih. Cukup, terima kasih. Kita berikan tepuk tangan yang paling meriah hadirin untuk paslon nomor 2, Bapak Insinyur Haji Hendra Gunawan SHMM dan Bapak Haji Mulyana MPD. Baik, terima kasih juga untuk para panelis dan juga hadirin yang sudah ada di studio kami tentunya. Dan hadirin yang berbahagia, demikianlah debat publik putaran pertama pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Musirawas tahun 2020. Dan kami berharap melalui tayangan tadi dapat membantu Anda untuk menentukan dan memilih siapakah pemimpin yang terbaik untuk memimpin Kabupaten Musirawas 5 tahun mendatang tentunya. Mari bersama kita sukseskan pemilu kada tahun 2020 dengan bersama-sama kita datang ke TPS pada tanggal 9 Desember 2020 dengan mengikuti protokol kesehatan. Buah rumah di pagar kawat dicat berwarna dengan kuas, pemilih berdaulat, negara kuat, ayo memilih untuk Kabupaten Musirawas. Akhirnya saya Tausni pamit, terima kasih atas kebersamaan Anda, KPU melayani. Sampai jumpa, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.